Sebenarnya gini ya Kak, kebanyakan aku bisa bilang TikTok ini adalah sosmed yang paling maju. Karena kenapa? Kalau misalnya cuma aktif di Instagram doang nih, jarang dilirik brand. Jadi itu kayak, serius? Menarik. Serius, TikTok itu tuh karena kan dia punya keranjang kuning. Oke. Nah, kayak brand-brand misal kayak cushion, lipstick, terus baju, kayak gitu-gitu kan kebanyakan tuh di TikTok maunya. Si brand-brandnya itu ya. Karena tuh kayak langsung tinggal pencet, udah bisa langsung beli. Podcast IPK 57. Di dapur, bangun kanopi depan. Masa iya? Iya. Enggak, sebenarnya jujur ya, aku tuh dari dulu tuh masih bertanya-tanya. Ya walaupun mungkin beberapa orang nganggep aku konten kreator lah, bla bla bla. Jujur tidak semua medsos tuh aku aktif. Salah satunya sebenarnya TikTok tuh aku nggak aktif. Yes. Aku tuh penasarannya gini, Kak ADP. Penghasilan TikTok itu sebenarnya itu dia tuh bisa dimonetisasi kayak YouTube. Atau kita tuh hanya dapat income di TikTok tuh kayak live dapat saweran, atau di endorse, kita nunggu di endorse brand, atau gimana? Sebenarnya gini ya Kak, kebanyakan aku bisa bilang TikTok ini adalah sosmed yang paling maju. Karena kenapa? Kalau misalnya cuma aktif di Instagram doang nih, jarang dilirik brand. Jadi itu kayak, serius? Menarik. Serius, TikTok itu tuh karena kan dia punya keranjang kuning. Oke. Nah, kayak brand-brand misal kayak cushion, lipstick, terus baju, kayak gitu-gitu kan kebanyakan tuh di TikTok maunya. Si brand-brandnya itu ya. Karena tuh kayak langsung tinggal pencet, udah bisa langsung beli. Ya langsung check out gitu ya? Iya betul. Nah untuk penghasilannya sendiri tuh dari endorsement, sama dari keranjang kuning ada komisinya. Oh yang sampai bisa bangun rumah? Iya. Saweran live? Enggak, aku nggak pernah live. Oh nggak pernah live? Nggak pernah live. Aku ngapain live juga? Iya siapa tahu. Hai Om. Enggak ya. Hiunya dong, harusnya dong gitu. Enggak ya? Enggak. Jadi kayak dari endorse sama dari keranjang kuning. Kalau jumlah tayang viewers itu bisa datang. Oh yang monet itu? Itu gimana sih? Oh kalau monet itu TikTok tuh nggak ada monet-monetannya. Oh nggak ada? Iya, kalau misalnya sekarang kan YouTube sama FB Pro kan ya. Iya. Itu kan ada. Jadi misal FYP itu berarti kayak video juga, kumpulan video-video juga. Yang apa tuh? FB Pro misalnya. FB Pro. Iya, video-video misal kayak ya kamu ngapain kayak kegiatan sehari-hari terus FYP nih di FB, kamu bisa dapat duit. Tapi aku nggak aktif di FB. Karena yang saya tahu Facebook itu isinya jual beli Madiun Selatan, jual kadal, enggak sekarang itu ya Kak. Misal nih, kamu mau jadi orang lain pun di Facebook. Misal kamu mau kayak posting ulang gitu. Misal kayak ada berita apa nih, diposting ulang ke Facebook, terus viral, dapat duit. Ih, serius. Iya. Wah, harus kembali ke FB lagi. Menarik. Sebenarnya Facebook tuh sekarang menarik. Tapi kamu nggak main FB lagi, FB Pro? Enggak. Karena FB itu pasarnya bukan aku. Oh, oke. Gitu. Pasarnya aku dari orang tua. Aku nggak bilang. Enggak lah, masih muda. Oke. Emang masih muda? Masih muda. Hah? Aku kan kelahiran 2008. Kecil banget. Oke, jadi sebenarnya semakin banyak platform media sosial tuh yang bisa kita manfaatkan untuk cari cuan yang benar-benar literally dari monetisasi bisa. Betul. Dari afiliasi ya, afiliator. Betul, afiliator bisa. Dari endorse brand. Yeah. Oh ya, tadi aku pengen tanya, kenapa pada akhirnya brand tadi udah dijawab sih ya. Iya. Gara-gara keranjang kuning. Iya, yang keranjang kuning itu kebanyakan. Karena aku mau ngomong aja sih buat teman-teman yang baru terjun ke dunia content creator, udah aktifin aja TikTok. TikTok ya? Iya, TikTok itu bener-bener itu. Aku ketinggalan lagi. Terus aku tuh mungkin gara-gara gini sih, sesimpel aku menganggap platform media sosial tuh terlalu banyak. Iya. Akhirnya aku kayak nggak fokus gitu loh. Iya, nggak bisa fokus satu. Nggak bisa fokus kayak. Aku awalnya juga kayak gitu. Kayak seolah-olah followernya Mas Story 12.000. Iya. Mereka pikir di TikTok aku bisa jalan juga. Ternyata enggak, 150
Orang doang. Triknya gini Kak Tori. Gimana? Kalau mau dikenal orang, kamu aktif di TikTok. Kalau misalnya Instagram itu, menurut aku itu semua orang tuh udah kenal kamu gitu. Dan Reels itu tuh jarang FYP, ngerti nggak sih? Reel itu jarang FYP. Iya, Reels di Instagram itu kayak jarang FYP gitu. Ini pengalamannya yang pernah Bo alami berarti? Iya, betul. Jadi tuh kalau misalnya mau personal branding itu di TikTok aja. Jangan di Instagram, kata aku mah. Gitu. Iya, harus diaktifin lagi nih TikTok ya. Betul. Dulu tuh awalnya aku emang menganggap TikTok tuh isinya orang-orang joget. Alay, Ya, gitu. kayak joget-joget pakai crop top. Tapi tetap liatin. Tapi tetap liatin gitu. Kayak aduh abang maksudku begitu. Terus aku yang liatnya, iya apa sih? Iya, apa sih? Iya. Di save. Di save ya. Oke. Berarti memang TikTok sebegitu powerfulnya untuk sekarang ya. Betul. Boleh bocoran nggak? Sampai bisa bangun rumah, penghasilan di TikTok waktu itu berapa? Atau mungkin nominal 2 digit atau 3 digit? Oh, nggak sampai. Nggak sampai? Nggak sampai 2 digit loh. Nggak sampai 2 digit? Iya. Tapi hampir 2 digit? Kalau di total mungkin 2 digit ya. Oke. Tapi kan karena aku kepake-pake terus, jadi belum sampai kekumpul 2 digit. Udah. Oh, maksudnya kan buat benerin kanopi. Betul. Terus hampir mau 2 digit. Ayah, gentengnya ambrol. Akhirnya dia. Betul. Iya. Belum sampai menyentuh 2 digit tuh udah. Iya, datang iPhone 16 gitu ya, langsung di. Enggak loh. Oh, aku enggak, masih ya? pakai 11. Oh, 11. Oh iya. Belinya di mana? Oh, udah lama sih sebenarnya. Beli di Di mana? Belinya harus di Maju Akbar. Betul, Maju Akbar. Udah ada 16 nih. Hah? Udah ada 16. Duh, gimana? Udah dari kemarin-kemarin kan? Kok amin? Duh, 17 bahkan mau launching ya? Di akhir tahun kalau nggak salah ya. Iya. iPhone 17. Kok amin tolong ya. Sekarang pakai apa? 11. 11 Pro. 11 Pro. Iya. Oke. Kayaknya udah nggak produksi itu udah. Iya. Lama 13 sekarang 13. minimal yang paling rendah Aduh, 13. jangan minimal gitu dong. 11 Pro gitu menghasilkan duit. Kamu nggak tahu apa? 10R. 10R 64 GB dari 2021 masih belum beralih aku. Iya, Karena ya masih oke gitu loh. Iya betul. Dan kamu tahu nggak belinya di mana? Maju Hardware. Kirim, tepuk tangan dulu Maju Hardware. Tapi aku salpok deh. Kenapa? Ini tolong nggak dibeliin casing dong. Iya, sumpah ini tuh dulu bening loh. Iya. Tapi emang iya, kan bisa menguning gitu. Iya sih ya. Enggak sih, bukan masalah menguningnya. Ganti 16 nih. Apa yang bisa kita harapkan dari 64 GB? Tapi lumayan sih, gara-gara dia aku bisa beli mobil. Nah, itu Kak, sorry. Sama kan merah-merah gitu. HP itu fungsional sebenarnya. Betul. Makanya aku sayang banget sama orang-orang yang HP-nya bagus, terus mungkin dia punya sosmed, tapi tidak difungsikan. Yes. Karena aku tuh kayak, aduh. Iya. Ada kan temen aku, dia tuh punya HP terbaru tuh 16 Pro Max. Oh ya? 256. Oke. Aku kayak, ya Allah. Tapi tidak dimanfaatkan. Iya. Sosmed juga tidak aktif. Kayak gitu. Maksudnya dia tuh bukan seorang yang memakai HP untuk bekerja gitu. Betul. Kan aku cuma batin, aduh buat aku aja please. Iya. Buat akan aku hasilkan duit. Apa kalau gitu? Udah HP-mu tak pegang aja, kamu nggak usah pakai HP, ini tak puter. Gitu. Aduh, tapi aku nanti jadi ini deh, jadi ribet sendiri. Oke, jadi itu apa namanya? Ya harusnya kita memanfaatkan gadget ya, apalagi ya apa ya dengan banyaknya teknologi yang bisa kita manfaatkan, apalagi untuk konten kayak KADP ini, visit lah, apalah. Itu tuh bisa menghasilkan uang banget. Dulu aku beli ini tuh 7.100.000 sekian, aku lupa. Masih mana ya? 2021. Wow, udah 4 tahun 4 berarti. tahun, hampir 4 tahun. Kok hampir sih? Iya udah 4 tahun lebih bahkan ya. Mei 1 Mei 2021 aku masih hafal banget. Hafal banget. Karena waktu itu tak pasin. Mei awal HP baru gitu kan, 2021. Berarti ini udah 4 tahun lebih kan? Ini 1 Juni belilah.
Oh iya udah. Ini kan ada tanggal 1 Juni. Genepin 5 tahun deh. Biar nanti iPhone 17. Amin. Dan dari aku mengeluarkan uang 7 juta sekian, HP ini juga udah menghasilkan cuan lebih dari itu. Akhirnya tidak hanya balik modal, tapi juga ngasih cuan juga. Iya betul, gitu. alhamdulillah. Tapi untuk KADP sepenting apa sih gadget untuk bisa memaksimalkan konten? Sebenarnya kan banyak juga konten kreator tuh yang HP-nya tuh minim ya. Iya. Maaf nih, aku tuh cuma bilang banyak HP mereka jelek gitu kan. Aduh enggak kayak maksudnya tuh speknya kurang untuk kan kita kan butuhnya cuma kamera ya. Betul. Nah, video. Ya minimal kalau misalnya kurang tuh ya iPhone berapa kek, iPhone XR gini masih oke kameranya. Kayak gitulah. Kalau misalnya mau konten yang bagus, jernih, kayak gitu, minimal gadgetnya di-upgrade sedikit gitu. Maksudnya tuh kayak kan kamu dapat endorse nih, duitnya kumpulin buat beli HP. Kamu iPhone banget berarti ya? Iya, aku tim iPhone banget lagi. Oh, Apple banget lagi, California banget lagi. Apple, karena menurut aku tuh iPhone tuh paling oke. Instagram nggak pecah. Bener. Terus nggak kayak duduk. Iya. Aku pernah ngalamin juga sih yang selain iPhone tuh kurang sih ya. Tapi sekarang banyak banget yang produk-produk baru tuh ini canggih-canggih banget. Iya KADP. betul sih, canggih. Tapi mungkin aku tidak berpindah ke lain hati ya. Oh gitu. Tim Apple ya kamu ya? Iya. Si paling Apple dia. Oke, terus dengan kesibukan sekarang berarti konten-konten, merasa cukup dengan konten kreator nggak? Ini lucu sih sebenarnya. Kan aku ibu rumah tangga nih Kak. Oke. Aduh, aku tuh capek. Aku tuh kadang ngomong ke suami, aku capek gitu. Konten ya? Aku enggak aku capek konten. Aku capek di rumah aja. Oh. Karena gini Kak Tori. Aku capek jadi istri kamu. Enggak dong. Suami aku tuh green flag tau. Iya, jangan salah. Green flag banget. Green flag banget ya. Kadang tuh aku ngomong ke suami kayak, aku capek, aku pengen kerja. Karena maksudnya? Ini Kak Tori, aku menikah itu, aduh lucu banget ini kejadiannya. Ini aku baru cerita dari harus gimana? Dari mana nih? Dari sebelum dilamar, sebelum menikah, sesudah menikah? Dari yang sebelum kamu pacaran sama White juga nggak apa-apa. Sama yang dulu. Enggak. Ini aku cerita pas mau dilamar aja nih. Oke. Aku kan kerja di Seoul. Sorry, kamu tuh pacaran berapa tahun? Dari 2019. Menikah 2000? Menikah 2022. Berarti 3 tahun ya, pacaran? 3 tahun. Oke. Terus mau dilamar nih ceritanya? Ya, dilamar. Itu ceritanya dilamar itu juga lucu sih sebenarnya. Gimana? Ini agak nakal sih ya, maaf ya. Oh, enggak yang kayak gitu. Jadi tuh aku tuh sempet, namanya juga kan aku masih muda kan waktu Iya. 19 tahunan gitu kan. Terus aku tuh kayak kepo sama dunia malam. Ini lucu sekali. Akhirnya, aku kan itu merantau ya. Terus adalah temen aku ngajak kayak, ayo mau ikut nggak? Gitu. Terus aku kayak, aduh, aku kalau izin pacarku ini pasti nggak dibolehin ini. Loh, itu di mana? Luar kota? Iya di luar kota. Di mana? Di Solo. Di Solo, oke. Iya. Terus habis itu ya udahlah, aku pura-pura tidur aja izinnya. Terus karena gini Kak Tori, aku tuh sempet kayak gini sama pacar aku, ya suami aku ini. Iya. Kayak aku pengen coba deh gitu. Tapi nggak dibolehin? Dia tuh kayak nggak usah lah kayak gitu. Maksudnya kan udahlah sekali seumur hidup gitu kan, minimal kan kita harus cobain. Gitu dah. Kalau nggak dicobain nanti dapat cobaan. Iya, nanti kepo berangkat sendiri. Nah, hasilnya. Tapi kan ada yang gini kan, nggak apa-apa kamu cobain, tapi kamu harus sama aku. Gitu nggak apa-apa. Udah, pernah? Nggak pernah. Oh malah nggak pernah juga? Oke. Aduh, Mas Wai itu tuh kayak, dia tuh terlalu green flag ya? Iya, jadi kayak gitu. Kan aku pernah kayak gini kan. Siap. Dia Pak, kan diajak temen tuh. Ayo yang gitu. Ayo nggak usah minum gitu. Yang? Yang Mas Wahid. Oh iya. Ayo gitu, ikut kayak aku tuh kepo gitu.
nggak usah lah gitu, nggak usah minum. Lagi juga aku kan nggak suka minum gitu loh. Kita pesan apa kayak Coca-Cola kayak atau orange juice gitu kan. Dia kayak enggak gitu. Karena dia takut aku ketagihan katanya. Oke. Habis itu ya udah itu kan aku lanjut cerita lagi nih. Aku akhirnya coba tuh. Ini yang tadi kan? Iya, yang tadi. Berarti kan nggak izin. Nggak izin. Mana? Ini lucu. Mana ini tayang lagi? Nggak apa-apa. Udah tahu. Udah. Oh iya. Berarti kan diajak teman di Solo. Iya. Dugem. Iya. Posisi Kak Wahid di Madiun. Iya. Nah, ini lucu juga. Mas Wahid ini dia tuh diajak temennya ke Sragen. Sragen itu kan deket sama Solo. Oke. Dia tuh sempat mau ke Solo, nyamperin aku. Sementara aku mau berangkat Dugem. Oke. Nah, terus aku kayak nggak usah yang aku capek. Aku kayak gitu kan. Brengsek juga nih orang. Itu nakal-nakalnya sekarang maaf ya udah insaf Iya. Terus habis itu nggak usah yang aku udah capek gitu. Aku mau tidur aja gitu. Ya udah habis itu dia pulang kan ke Madiun. Bodohnya aku. Lacak tidak aku matikan. Oh, GPS. Iya. Dia tuh kan wifi kan biasanya tuh kalau misalnya di kosan aku kan wifi tuh selalu nyangkut. Jadi kalau misalnya ngechat itu kan centang 2 tuh. Iya. Nah kalau misalnya aku matiin nanti dia curiga. Jadi aku nyalain lah sampai ke tempat dugemnya itu. Dan GPS-nya belum bawa matiin. Belum gini Kak, dulu kan ada zamannya Zenly tau nggak? Mana aku main lagi. Tapi sekarang kan udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, aku tuh punya 2. Jadi kan dari iPhone-nya itu lacak. Sama dari aplikasi Zenly. Betul. Zenly itu bisa dibekukan. Nah, itu mana aku pernah lagi. Nah, ya maksudnya aku nggak ngapa-ngapain. Iya, maksudnya kan mau bohong dikit gitu ya. Iya, maksudnya ini apa ya kok dibekukan? Oh, ternyata. Oke, lanjut. Gua nggak nonton deh. Enggak kan nggak ada Zenly udah sekarang. Udah ada. Terus habis itu lacak itu nggak aku matiin. Oke. Terus habis itu aku ke toilet kan. Tiba-tiba Mas Wahid ngechat. Kayak gimana? Oke, udah tahu itu kan? Iya, udah tahu. Ditelepon sekali, terus dia ngechat apa gitu aku lupa. Terus aku bodohnya lagi balas, "Kenapa, Bi?" Oh iya. Terus habis itu aku keluar kan dengan kayak terus aku bilang ke temanku gini. Aduh itu kayak ke temanku gini. Pacar aku tahu aku di sini. Oh, kirain apa udah enggak ya? Enggak loh, tapi temen aku support loh. Aku udah bilang aku nggak minum, tapi dipesenin Coca-Cola sama dia. Support banget. Respect. Nah. Terus habis itu dia tuh kayak yang panik. Malah temen aku serius, udah kita pulang aja gitu. Enggak usah lanjut aja sampai selesai gitu. Terus habis itu ya udah. Besoknya si Mas Wahid itu langsung ke Solo. Nyamperin aku. Kayak gini, dia langsung nih. Kamu keluar dari kerjaan atau kita putus? Kerjaan? Iya, kan aku dulu kerja di Solo, merantau. Oh iya. Iya, yang ngajak itu teman kerja. Tapi kan bukan di tempat hiburan malam kan? Ya bukan dong. Tapi ngomong-ngomong waktu itu di tempat hiburan malam ngapain aja? Itu apa? Enggak, jujur ini kan maksudnya gini, maksudnya tempat hiburan malam itu kan tidak lepas dari 1 alkohol. Iya. 2 cewek. Iya. Termasuk kalau cewek ke sana ya cowok. Nah, narkoba enggak lah ya, itu terlalu jauh. Pokoknya ya ngerokok, minum, terus cari-cari pasangan lah. Iya, betul. Ceramah dan dugem. Oh iya pernah. Grebek dugem. Ini kan nyeramain LC kan waktu itu. Iya kan? Iya betul. Anda ngapain saja waktu itu? Itu karena aku kepo. Oke. Kepo nggak pernah masuk. Diajak, aku mau. Iya, aku nggak ngapa-ngapain dong. Apa yang Anda lakukan? Iya, dulu kan gini-gini biasa. Gini-gini. Enggak sih. Aku diam karena aku kayak kayak gini ternyata. Serius. Polos itu kan Anda? Baru kali itu. Itu belum berhijab kan? Belum lah. Pakai tank top spaghetti? Ya enggak. Kemben. Mohon maaf nih, saya tidak pernah pakai yang top gitu. Oh enggak pernah. Atau kalau cewek zaman sekarang kan skena kan ini crop top. Enggak. Lengan panjang ya crop top dikit tapi nggak kelihatan udelnya. Oke. Masih aman lah. Oke.
Ya nggak ngapa-ngapain, jagain temen aku sih lebih tepatnya. Oh, karena kamu nggak mabok? Karena aku nggak, temen aku tuh kayak udah dipepet-pepet. Oh iya? Iya, aku amankan gitu. Terus ya udah, aku kayak ternyata gini ya, ngeliat orang K-pop, nah kayak gitu-gitu. Terus lihat orang kayak, ya udah akhirnya aku kan jadi tahu. Oke. Terus kayak, oh gini rasanya, ya udah nggak lagi gitu loh. Oke. Jadi kayak udah sekali aja gitu. Oke. Maksudnya kenapa kamu nggak turutin? Akhirnya nih, keluar dari kerjaan atau putus. Terus habis itu aku nggak mau keluar gitu. Alasannya aku belum menerima gaji utuh gitu. Oh iya. Terus dia bilang gini, berapa sih gaji kamu? Sini aku tambahin, sini aku kasih gitu kan, dia bilang gitu. Ketika nikah? Enggak. Ketika pasti pacaran itu. Wah, udah royal se-royal itu ya? Iya. Terus habis itu aku bilang lah nominal segini, aku gantiin gitu. Tapi besok kamu keluar ya gitu. Aku ya udah gitu. Terus dia bilang kayak gini, aku kayak gini juga, aku takut kamu kenapa-napa lagi. Aku lamar kamu besok gitu. Pas pulang ke Madiun. Kayak gitu ceritanya Kak Tori. Terima kasih untuk temannya ADP yang sudah ngajakin dugem. Kalau tidak masuk ke tempat hiburan malam dan tempat laknat itu tidak akan dilamar kayaknya. Ya kan? Maksudnya kan dilamar karena khawatir kamu masuk ke tempat hiburan malam lagi gitu. Kan khawatir aku nakal lagi gitu loh. Padahal itu baru pertama. Sumpah. Kamu nggak pernah minum berarti? Pernah. Apa? Tapi bir. Oh, bir. Nggak yang alkohol. Ya kan ada alkoholnya bir. Emang ada alkoholnya? Ya ada lah, 5%. Ya maksudnya kan gak yang memabokkan banget gitu. Kamu kalau minum 1 jerigen ya tetap mabuk. Maksudnya nggak kayak yang kayak vodka, kawa-kawa gitu. Iya. Apa orang tua anggur aku nggak pernah. Kayak gitu. Jadi cuma kayak ngebir doang. Itu pun Aku nggak pernah yang alkohol. Tapi nyabur. Enggak. Dan tiba-tiba ada BNN gitu. Aduh. Enggak. Aman. Oke, berarti lucu ya. Jadi berarti dilamar dan akhirnya menikah gara-gara momen itu akhirnya. Yes. Kan aku keluar tuh kayaknya tuh Oktober atau November, Desember aku dilamar, Maret menikah. Gitu. Okay. Hamil itu sebenarnya lucu juga nih. Tidak di DP dulu ya? Ya enggak dong. Dicicil maksudnya alisnya dibase atau ITP? Enggak, jadi lucu nih. Kan aku kan nikah tuh Maret. Aku udah bilang, aku nggak mau cepet-cepet punya anak nih ya. Oh gitu? Iya lah. Aku mau nunda 2 tahun, aku bilang gitu. 2 tahun loh ya, gitu. Terus ya udah dia bilang gitu. Terus tiba-tiba kejadian lah, nggak sengaja tertembak lah dia. Tertembak lah itu. Tertembak bro. Tertembak. Oke. Habis itu kan aku ngontrak tuh ya. Oke. Ngontrak. Terus ya tertembak lah itu. Tapi itu udah nikah loh. Udah nikah lah ya kali. Enggak, aku konfirmasi aja. Udah nikah, tertembak ya nggak apa-apa. Ini kayaknya mau menjatuhkan karirku. Terus. Habis itu tertembak lah. Aku kayak migrain hampir seminggu 2 minggu migrain. Terus aku minumin paracetamol kayak gitu-gitu lah. Habis itu itu tanda-tanda kalau hamil tuh kayak gitu? Iya, aku nggak tahu kalau misalnya ternyata tanda-tanda hamil yang aku tahu tuh cuma mual-mual gitu. Iya, kayak di sinetron Iya gitu. betul, nggak yang kayak pusing gitu, aku nggak tahu. Karena aku sendiri nggak belajar dan nggak promil gitu loh katanya. Terus habis itu rokok promil bukan. sorry. Program hamil maksudnya. Terus habis itu aku ke puskesmas kan. Tawang terus habis itu selamat ibu. Ya enggak dong. Dari pihak puskesmasnya kayak gini. Ini kalau misalnya nggak sembuh-sembuh, coba tes pack deh. Kamu udah menikahkan gitu. Iya sudah gitu. Coba tes pack. Aku tuh dari kemarin tuh nggak kepikiran kalau misalnya tes pack itu tuh bakalan aku beli gitu loh. Pasti nggak sih? Jadi kayak abis itu dibeliin lah suamiku tes pack. Aku tes pack. Tes packnya murah dulu nih 2.000 kan ada tuh. Oh ada? Ada tes pack 2.000. Di kamar mandi tuh aku kayak garis 2. Terus aku nunjukin ke suami. Terus coba beli yang mahal gitu aku. Ini perbuatan kamu kan? aku minta beliin yang mahal gitu, 28.000 gitu kan.
Maksudnya untuk ngecek itu tuh keakuratan. Betul. Aku takutnya ini kayak salah gitu. Betul, karena murahan gitu ya. Iya, ini murahan, ini salah nih kayaknya. Mahal tuh. Dicek. Mau nangis. Loh. Iya. Nangis tuh maksudnya? Mau nangis karena aku belum siap menjadi ibu gitu loh. Jadi itu selang setelah aku nikah, 3 bulan kemudian aku isi. Kayak gitu. Karena nggak program ya? Nggak program dan karena aku menunda juga kan. Kesalahannya tuh aku nggak KB mungkin ya. Dan nggak yang kayak udah apa gimana gitu nggak. Jadi kayak ya udah jalan aja gitu. Ternyata tuh bisa kejadian kayak gitu doang. Maksudnya aku pikir tuh hamil tuh harus program hamil itu dulu. Itu keluarnya banyak. Enggak dong. Ya kan banyak dikit kan tetap gesi. Iya. Wah, ini pertanyaanku lama-lama iya. Ya udahlah, jadilah si Diba itu. Aku tuh pas tahu aku hamil. Berarti waktu pertama kali tahu hamil tuh malah nggak seneng ya? Bisa gimana ya? Perasaan campur aduk sih lebih tepatnya. Kayak sedih. Aduh, nggak bisa bilang sedih juga sih. Kayak lebih ke nggak siap. Iya, terlalu cepat. Nggak siap dan takut. Oke. Karena aku belum belajar apa-apa gitu. Lebih ke nggak siap banget sih. Oke. Nah, mungkin pada saat itu suamiku happy ya. Karena umurnya juga mungkin pada saat itu udah menggebu-gebu untuk punya anak gitu loh. Suamimu seneng-seneng aja. Iya, suamiku juga itu dia itu suka anak kecil dari dulu. Sedangkan aku nggak yang begitu gitu loh. Jadi dia tuh seneng banget gitu. Terus habis itu ya udahlah, kayak aku tuh ngeliat suamiku tuh seneng, terus kayak ngomong aku, ngopeni aku, dia tuh kayak aku hatinya tuh lama-lama jadi lulu gitu. Iya, apalagi anakmu lucu. Nah, aku kan nggak tahu dulu. Iya. Terus habis itu ketika aku lahiran, aku bisa menerima Diba itu setelah 3 bulan, Kak Tori. Setelah 3 bulan Diba lahir. Iya. Nah, berarti kamu waktu lahir cepat, dia bukan anakku gitu nggak? Nggak gitu ya. Jadi kayak belum kayak, aduh, aku harus ngurusin anak nih gitu. Iya. Gitu ada sih. perasaan kayak gitu. Iya, karena sedangkan aku sendiri tuh sempat bilang ke suamiku, aku pengen deh habis nikah tuh kita jalan-jalan yuk, atau kita kerja di luar kota yuk. Iya, Karena aku tuh anaknya tuh kayak, aduh, pengen traveling banget gitu. Iya. Pengen jalan-jalan dulu lah. Kayak pacaran abis menikah gitu. Iya betul, pacaran halal. Pacaran ya kan? halal. Terus ya dengan adanya Diba ini kayak, ya jadi nggak bisa nih gitu. Terus abis itu setelah Diba kan lama-lama tambah gede, tambah lucu, tambah gemes, tambah dan bisa bereksploitasi akhirnya. Enggak dong. Dapat endorsean gitu ya. Terus habis itu aku jadi luluh hatiku. Oke, karena dia lucu kan, cantik, karena dia, lucu. iya. Terus abis itu aku ya bisa menerima lah kalau misalnya aku, ya udahlah, memang ini mungkin jalanku. Mungkin kalau misalnya nggak ada Diba, aku udah nggak bisa, maksudnya aku udah kemana-mana dan mungkin aku nggak bisa yang bisa hijrah kayak sekarang. Mungkin jalannya beda. Itu artinya kalau misalnya Diba belum ada, kamu utuh? Enggak ya? Maksudnya belum tidak berhijab? Mungkin bakalan berhijab, tapi dalam waktu yang nggak secepat ini. Oke. Kayak gitu loh, Kak Tori. Berarti pertanyaan saya udah terjawab lengkap sekali ya. Tadi saya kan tanya, apakah cukup dengan konten kreator? Nah, udah dijawab sedetail ini bahwa suaminya, Kak Wahid ini bahkan udah sanggup untuk membiayai semuanya, kayak gitu-gitu. Nikah, sampai pada akhirnya punya anak, dan anaknya lucu lagi, ya kan? Bisa dikontenin juga, bisa dapat cuan dari situ. Jangan salah, itu tabungannya dia. Iya, tabungannya juga, dan bahagianya pasti beda ya. Iya. Ada Diba dan sebelum ada Diba. Iya, betul. Akhirnya bisa lebih, Masya Allah, tabarakallah tadi. Aku merasa dulu itu pas aku hamil, ini cerita sedikit ya, kayak ekonomi tuh empet-empetan gitu loh. Oke. Nah, terus setelah aku hamil dan melahirkan tuh kayak duar, tiba-tiba tuh wisdom rame. Oh iya. Kayak gitu, iya. Endorse ada, kayak gitu. Tapi ya gitu, ujiannya itu tuh pas TikTok aku hilang. Itu tuh Diba itu sekitar umur 1 tahunan lah kayaknya. Jujur ini Kak ADP ya, obrolan kita itu masih banyak banget, tapi kayaknya waktunya udah hampir habis ya.
Aku sebenarnya masih pengen tanya terkait pernah baby blues belum? Iya. Terus aku penasaran mau nanya mobilnya juga karena mobilnya unik banget, Starlet ya. Starlet. Ini culture banget ya. Japan-Japan gitu juga. Tapi kayaknya waktunya udah habis. Mungkin pertanyaan terakhir deh. Sebagai ibu muda konten kreator. Mungkin bisa kasih masukan atau tips atau advice ala KADP ke teman-teman yang lain. Apakah dengan menjadi ibu, seorang wanita itu bisa terhambat kreativitasnya dan eksistensinya dalam berkarya? Dan kasih mereka motivasi dong supaya mereka tuh bisa sedikit banyak niru KADP bahwa aku udah jadi ibu, tapi aku masih bisa dapat endorsan, masih bisa berkreasi, masih bisa eksis, masih bisa dapat rezeki dari konten kreator. Coba kasih tahu mereka. Sebenarnya ya, Kak Tori, itu tuh dari dalam hati, gitu loh. Jadi kalau misalnya emang kamu orangnya itu dari dulu suka ngonten, di depan kamera tuh kayak seneng, terus ngelihat kayak kontenmu rame tuh kamu seneng, kamu lebih semangat. Itu tuh dari dalam hati. Kalau misalnya dari dalam hatimu nggak ada gebrakan kayak gitu, mungkin bakalan susah. Tapi kalau misalnya kamu emang mau mencoba kayak menjadi konten kreator, kamu bakal coba deh. Pemikiranmu tuh harus termotivasi kalau misalnya aku mau kayak dia deh, aku mau kayak ini deh. Misal kamu kontennya ibu rumah tangga, biasanya kontennya kayak masak, terus kontenin rumah, kayak gitu ya. Nah, kamu bisa nih cari referensi influencer yang udah terkenal banget. Misal kamu jadiin panutan kayak gitu. Dan sudah menjadi ibu misalnya ya? Iya, betul. Dan mungkin passionmu itu tuh kayak dia gitu. Ya kamu harus termotivasi kayak aku mau deh kayak dia. Aku mau deh kayak ini. Karena influencer yang udah gede sekarang pun nggak mungkin dia tiba-tiba langsung boom gitu kan, nggak mungkin. Betul. Dulu dia juga merangkak kayak kamu gitu. Aku dulu termotivasi kayak gitu sih, Kak Tori. Dan menjadi konten kreator itu tidak banyak hal ya. Dalam arti ketika udah jadi ibu, tidak menyurutkan kreativitas dan eksistensi kita untuk jadi konten kreator, walaupun udah punya anak lah, udah berhijab lah, bla bla bla. Siapa bilang kreativitas jadi tersendat-sendat? Contohnya misalnya yang tadi dibilang sama KADP, cari sesuatu yang passion, katakanlah di rumah. Konten tips mencuci baju. Nah, itu misalnya, betul. konten memasak setiap hari, upload gitu misalnya. Itu kan bisa jadi konten juga. Gitu. Sebenarnya tuh banyak sekali kalau misalnya kita ulik itu bakalan bisa jadi cuan juga. Betul. Misal kayak sekedar cara menyimpan buah yang baik dan benar, benar. Itu sebenarnya tuh kan hal simple yang ada di rumah tangga. Tapi kalau misalnya kamu kontenin dan kontenmu bagus, naik. Atau cara menjaga hubungan pasutri gitu misalnya. Tips and trick lah. Tips and trick ya, membeli baju dinas saat malam. Kan bisa aja kan. Iya, betul. Jadi semoga obrolan kita bermanfaat untuk teman-teman Sobat Maju semuanya. Terima kasih KADP. Tepuk tangan dulu. Ini salah satu obrolan saya yang paling asik juga, dimana tema kita tetap ya, ibu muda yang jadi konten kreator. Tapi nanti saya pesen ya thumbnailnya, tulisannya nggak sengaja tembak dalam. KADP sekali lagi tepuk tangan, terima kasih. Mantap banget host. Dan semoga tetap menjadi konten kreator dan menginspirasi teman-teman semuanya untuk bisa berkarya ya. Mantap banget. Terima kasih juga buat pemirsa semuanya, Sobat Maju yang udah nonton konten kita. Episode kali ini IPK 57. Ini podcast kok. Podcast yang nggak ada di KRS bersama dengan KADP. Bisa follow Instagramnya di mana? ADPE.E. ADPE.E. Bisa juga follow Instagramnya Diba di situ, melihat aktivitinya KADP dan mungkin sedikit banyak belajar terkait konten kreator, menghasilkan cuan, menghasilkan rezeki dari sosial media. Semuanya bisa kok kita contoh. Dan semoga bintang tamu kita untuk episode kali ini bisa menginspirasi dan memberikan motivasi, semangat bahwa rezeki, cuan itu bisa datang dari mana saja, termasuk dari sosial media. Kita harus manfaatin itu semuanya supaya ya kita dapat peluang, cuan, dan bisa ngidupin keran rezeki lagi gitu. Selain kita mungkin jadi pegawai di kantor dan lain-lain gitu ya. Dan pastikan terus untuk tetap menyimak IPK 57 episode berikutnya karena masih banyak sekali bintang tamu yang akan kita hadirkan. Yang inspiratif, yang kreatif,
yang inovatif dan pastinya semoga juga bisa memberikan insight-insight yang positif untuk teman-teman semuanya. Dan akhirnya saya Tora Andromeda mewakili teman-teman Maju Hardware mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Oh iya, tentunya masih disupport oleh Tomorrow Coffee. Terima kasih untuk Tomorrow Coffee. Cheers dulu. Sampai ketemu lagi di IPK 57 episode berikutnya. Bye!